Baik, selamat siang Bapak, Ibu, dan peserta undangan yang sudah hadir. Mungkin sambil menunggu peserta undangan yang lain untuk bergabung, izinkan saya untuk membuka lokakarya sesi kedua ini terlebih dahulu. Untuk Bapak Asro, apakah para peserta sudah dapat bergabung kira-kira setengah dua mungkin Pak? Sambil berjalan aja Mas, ini masih saya hubungi. Oke, baik. Saya buka ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Terima kasih buat para undangan yang sudah menempatkan waktunya untuk hadir di Lokakarya Indonesiana Provinsi Sumatera Barat sesi kedua ini. Di sini juga sudah hadir dari Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, ada unit pelaksana teknis dari Taman Budaya Sumbar, kemudian ada Bapak Asro, dan juga teman-teman lainnya. Sambil menunggu, untuk sesi kedua ini akan lebih banyak diskusi mengenai pembahasan dari tim kerja daerah, serta konsep kegiatan, lalu rencana pendukungan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan nanti. Kemudian setelah ini ada paparan dari Sumatera Barat terkait persiapan dan konsep kegiatan. Lalu dilanjutkan dengan diskusi bersama panel ahli, yaitu Bapak Egy Yunaidi dan juga Ibu Fafa. Untuk Bapak Asro, apakah dipaparkan terkait persiapan dan lainnya? Mungkin dari pihak Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat atau unit pelaksana teknis Taman Budayanya, ada yang bisa memaparkan sedikit terkait persiapan kegiatan? Ya, izin Pak Abi. Oh iya. Baik, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, saya Ade dari Taman Budaya. Jadi mungkin perlu kami sampaikan kondisinya seperti ini. Jadi, menyambung apa yang sudah disampaikan pekan kemarin. Jadi kami di Taman Budaya bertugas menjadi penyelenggara Pekan Kebudayaan Daerah di Sumatera Barat untuk 2022. Cuman untuk kegiatan yang difasilitasi oleh program Indonesiana ini akan dilaksanakan oleh bidang seni budaya. Ini kabitnya Bapak Ilfitra. Kemarin saya sudah bertanya pada Pak Egy bentuk kegiatan seperti apa yang bisa diusulkan, dan saya sudah berencana membuat semacam usulan, tetapi berdasarkan kesepakatan di sini yang akan mengusulkan itu dari bidang seni budaya, di bidangnya Pak Ilfitra. Makanya saya tidak mengajukan usulan. Jadi kami menjalankan kegiatan yang sudah dipaparkan oleh Pak Hendri Fauzan pekan kemarin. Sementara yang lokakarya itu akan dilaksanakan oleh Pak Ilfitra. Jadi seperti itu kondisinya Pak Abi. Makanya saya juga tidak bisa menyampaikan apa-apa karena yang akan berbicara pada hari ini itu adalah Pak Ilfitra sebenarnya, karena beliau yang sudah menyiapkan usulan untuk Indonesiana ini dari Sumatera Barat. Kalau dari Taman Budaya itu yang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Hendri Fauzan kemarin, itu ada sejumlah rangkaian kegiatan dalam Pekan Kebudayaan yang akan dilaksanakan tanggal 1 sampai 5 Oktober 2022. Jadi sepertinya untuk kegiatan seni di bidang seni budaya itu sudah dilimpahkan ke Pak Asro. Gitu Pak Abi. Mohon maaf sebelumnya. Iya, Mas Abi langsung kita menanggapi boleh ya? Boleh, Bu Fafa, silakan. Bapak mohon maaf, dari diskusi kita minggu kemarin kan kita memang ada notulensi ya, ada rekomendasi yang harus diupayakan untuk dikerucutkan. Apakah itu sudah terjadi? Artinya dialog atau rembukan kembali menuju ke situ. Kemarin kan kegiatan PKD yang fix dilaksanakan tanggal 1 sampai 5 Oktober. Ini sudah dikunci. Kemudian akan mengusulkan program workshop. Nah, materi yang spesifik workshop yang diusulkan itu apa saja? Apakah itu sudah dipastikan? Kemudian konsep festival dan gagasan festival yang seperti apa. Nah, kalau Mas Adi, sinten ya dari Taman Budaya, saya Pak? Adi Rakti.
Ya, Ade dari Taman Ya, Budaya. Pak Ade, apakah mengetahui terkait dengan progres itu dan membuat lini masanya? Tadi saya bertanya, kemarin ya, saya bertanya kepada Bapak Kepala PTD, kan saya mau bikin ini ya. Cuman kata Pak Kepala, ini sudah dibikin oleh Pak Yo Fitra kan ini, dan siapa yang akan ikut juga sudah ada orang-orangnya untuk yang akan terlibat dalam lokakarya yang sudah direncanakan itu. Makanya saya tidak melanjutkan lagi. Seperti itu, Bu. Jadi karena sudah ada kesepakatan tadi yang kami Taman Budaya mengurus pekan kebudayaan, sementara kegiatan yang berhubungan dengan Indonesiana itu di bidang seni budaya, di bidangnya Pak Ilfitra, makanya ya sudah lanjut gitu. Jadi saya nggak membayangkan kondisi siang ini. Iya, iya, iya. Ya gitu. Terus bagaimana Mas Egi, Mas Abi? Makasih. Mungkin kalau boleh juga ikut langsung nimbrung Mas Abi ya. Silakan Pak. Baik, Pak Ade, kemarin memang Pak Ade sempat ini ya, sempat WA saya itu menanyakan soal proposal yang mesti disiapkan. Di situ saya jawab ya, proposal adalah proposal yang berkaitan dengan ini kan ya, dengan PKD itu sendiri yang berupa rangkaian kegiatan berupa pergelaran, kemudian ada yang berupa konvensi, ada yang berupa kompetisi maupun yang berupa pameran. Nah, sementara yang harus diusulkan adalah pendukungan yang dari PTLK di sini sifatnya adalah pendukungan untuk peningkatan kapasitas, begitu Pak Ade ya, kemarin kita sampaikan ya. Nah, baik, kalau memang untuk masalah usulan pendukungan yang nantinya akan dimintakan kepada PTLK, diusulkan kepada PTLK itu memang misalnya diserahkan kepada Pak Elfitra yang kebetulan nggak hadir hari ini, barangkali sebagai perwakilan dari Taman Budaya Pak Ade yang kebetulan memang beri tanggung jawab sebagai pelaksana ini PKD itu sendiri, kita mungkin perlu kembali ini ya Pak ya, menengok apa yang kemarin kita bicarakan bahwa PKD ini memang mengajak Indonesiana untuk terlibat dalam pelaksanaan PKD justru untuk membuat PKD ini sebagai sebuah aktivitas yang akhirnya tidak hanya mengejar gebiarnya saja, itu yang sering kita ungkapkan sekali lagi ya, kita tidak bosan-bosannya mengulang, tapi Indonesiana sebagai platform ini akan ikut mendampingi pelaksanaan PKD dalam rangka untuk mencapai tujuan sebuah pekan kebudayaan daerah yang juga turut punya peran untuk memperkuat ekosistem kebudayaan di daerah. Jadi di luar workshop atau lokakarya yang berupa pendukungan untuk PKD itu, Indonesia masih hadir di sini dalam rangka pendampingan untuk pelaksanaan PKD, Pak. Jadi sesi ini seharusnya bisa kita lakukan untuk tujuan tersebut. Kita bisa berdiskusi lebih lanjut bagaimana program PKD. Kalau di sesi sebelumnya kan kita sudah sempat berdiskusi dan kemudian kita bersepakat, kalau saya boleh bilang begitu, karena tidak ada penolakan atas anjuran dari kita di Indonesiana untuk mempertajam program tersebut, baik dari sisi tema maupun sampai pada program yang lebih terencana dalam bentuk lini masa dan semacamnya. Kalau tidak salah kita kemarin sampai di situ. Jadi meskipun Pak Elfitra di sini tidak bisa hadir, barangkali kita tetap bisa mendiskusikan apakah setelah pertemuan kita kemarin ada diskusi lanjutan, ada rumusan lanjutan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kita di sesi sebelumnya atau tidak. Kalau ada baiknya kita diskusikan sekarang. Tapi kalau tidak ada, saya juga belum tahu.
harus bagaimana. Mungkin saya serahkan kepada Pak Abi bagaimana menyikapi situasi ini. Terima kasih Mas Abi. Kita harus menunggu Pak Asro karena beliau sedang mengajak para pesertanya untuk bergabung. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi di sana. Untuk Mungkin saya sudah bisa terhubung. ya, izin sedikit Pak Abi Silakan, Pak Abi. sambil menunggu Pak Asro ya. Jadi Ya, sebenarnya saya sudah mencatat apa yang disampaikan oleh Pak Egi kemarin, bahwa yang kami sampaikan itu proposal PKD-nya kan kurang baru, kurang tajam, kurang spesifik, kurang unik, kurang relevan. Kemudian disarankan memilih OPK yang spesifik. Kemudian juga dari Mbak Papa juga dicontohkan misalnya tentang bambu itu, dan makanya kalau misalnya mengubah perencanaan PKD itu memang agak susah karena ini sudah tertuang dalam DPA kami, dan kebetulan PKD juga menggunakan penganggaran dari DAK, jadi memang sudah apa yang memang harus dilaksanakan. Kalau menunggu perubahan itu enggak bisa juga dilaksanakan di bulan Oktober karena kemungkinan anggaran perubahan itu di bulan November. Sementara PKD ini adalah kegiatan hari jadi Sumatera Barat itu tanggal 1 Oktober. Jadi kemarin itu saya berpikir bahwa dari rangkaian kegiatan PKD itu kan mungkin akan dipilih beberapa yang spesifik sesuai dari arahan Pak Egi itu, misalnya diambil satu pergelaran atau satu festival, misalnya festival Talempong. Nah itu nantinya baru diarahkan, misalnya dibikin ada lokakaryanya ataupun ada konvensi seperti itu. Cuman karena yang seperti yang saya sampaikan tadi, Indonesiana ini sudah dipersiapkan di bidang seni budaya, makanya kami di UPTD ya nggak enak juga kalau misalnya mengambil apa yang sudah diusulkan oleh bidang seperti itu. Jadi saya sebenarnya hadir sekarang itu lebih ingin tahu, menyimak, karena sebelum pernah berpengalaman di Indonesia, makanya saya ingin tahu seperti apa sistem ya yang akan ditawarkan ini. Jadi sebenarnya bukan membawa sesuatu yang sudah disepakati, apa ya, program yang sudah disiapkan termasuk lini masa itu tidak, karena itu tadi saya UPTD di Dinas Kebudayaan itu yang akan menjalankan program dari Indonesiana adalah bidang seni budaya, sementara kami UPTD itu menjalankan PKD yang sudah direncanakan gitu. Begitu Pak Abi, Mas Egi. Jadi kalau bisa tetap jalan lokakaryanya, dan kami bisa mana bisa diperbaiki, nanti saya pun akan menyampaikan ke atasan bahwa bagaimana yang harus dilakukan. Itu udah nambah satu, Mas. Saya udah kontak ke si Junjung juga, udah dikabari. Oh iya. Dilanjut aja, Mas. Kita coba terus. Ya, maksudnya biar juga efektif ya. Jadi forum ini juga harusnya bisa mendiskusikan sesuatu gitu. Jadi di sini ada Pak Lis, Mbak Ibu Yunike atau Mas Yunike, ada Mbak Vera, ada Mas Asro Sikumbang, Pak Irfan, Mas Bapak Trasial. Nah, ini saya pikir kalau beliau-beliau mengetahui progres ataupun ada wacana yang akan disampaikan, silahkan saja. Tapi kalau enggak, sepertinya ya karena semua ada di tangan Pak Asro, jadi ini mandek saya pikir jadinya. Iya betul Bu Fafa. Mungkin untuk Ibu Yunike. Kalau kemarin sudah terjadi diskusi kan sebetulnya semua mengetahui progres gitu. Berarti kemarin memang belum terjadi diskusi lagi. Dan mestinya agenda lokakarya ini kan sudah diketahui ya sebelumnya.
Baik Bu, silakan untuk para peserta undangan jika ada paparan atau sedikit penjelasan, silakan. Mungkin sambil menunggu lontaran pertanyaan, pendapat atau apapun yang kita tunggu dari para peserta, boleh tidak misalnya Pak Ade Ragdi ini sedikit menjelaskan pembagian tugas antara Pak Elfritra yang penangkapan saya adalah mewakili dinas dan kemudian Taman Budaya. Nah, Taman Budaya tadi disebutkan akan menangani PKD, sementara yang berkaitan dengan seni dan budaya itu akan ditangani oleh Bapak Elfritra. Saya terus terang kurang menangkap maksudnya, karena bagaimana juga ini kan festival kebudayaan ya, jadi memang seluruhnya berkisar soal seni dan budaya. Jadi kalau dipisahkan yang seni dan budaya itu ditangani oleh Bapak Elfritra misalnya sebagai mewakili dinas barangkali ya. Sementara yang dilakukan oleh Taman Budaya ini kan juga sekitar seni dan budaya. Apakah yang Pak Elfritra itu sebatas untuk lokal karyanya, sementara yang bentuk yang lain yaitu berupa pergelaran, pameran, konvensi dan kompetisi misalnya dilakukan oleh Taman Budaya. Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Egi. Sebenarnya yang lebih tepat menjelaskan itu ya mungkin lebih tepatnya yang di atas saya sebenarnya. Cuman karena di Zoom ini tidak ada yang hadir, ya baik, mungkin saya jelaskan seperti ini. Di Dinas Kebudayaan ada 3 bidang ya. Jadi Pak Elfritra itu bidang seni budaya, Dan di tahun ini Pekan Kebudayaan itu pelaksananya ada di UPTD Taman Budaya seperti itu. Jadi sebelum ini kan kegiatan Indonesiana seperti ada SAF itu kan di bidang seni budaya. Jadi yang sudah biasa dengan program Indonesiana kan Pak Elfritra. Jadi ketika ada informasi terkait dengan dukungan Indonesiana untuk PKD itu langsung dihandle oleh Pak Elfritra, dan beliau sudah mempersiapkan termasuk menghubungi ada beberapa pihak dari Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya. Sepertinya sudah menyiapkan semacam workshop atau kegiatan dengan dukungan Indonesiana itu. Sementara kami di Taman Budaya itu sudah menyiapkan PKD. Ini seperti yang disebutkan oleh Pak Hendri Fauzan kemarin, kami tentang kegiatan ini pun baru tahu minggu kemarin, sehari sebelum ada lokal karya itu. Jadi makanya membuat proposal pun itu dadakan, karena benar-benar nggak tahu sama sekali tentang Indonesiana. Sementara yang PKD sendiri, karena memang ini kegiatan sudah ditugaskan ke Taman Budaya dan kami melaksanakannya dengan dana DAK, itu sudah kami rencanakan di akhir tahun 2021 seperti apa 2022. Makanya rentetan kegiatannya seperti yang kemarin itu memang banyak, karena kami menyiapkan PKD itu sebagai tahapan dari kegiatan pemajuan kebudayaan di Taman Budaya, mulai muara dari tahapan-tahapan sebelumnya seperti ada workshop yang sudah kami laksanakan di bulan Maret, kemudian ada lomba dan festival di pertengahan tahun, dan puncaknya itu di PKD. Makanya di PKD itu banyak kegiatan karena memang menjadi muara dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, seperti misalnya di pertunjukan itu kami akan memberikan kesempatan pada peserta-peserta terbaik dalam festival ataupun lomba yang sudah diadakan di pertengahan tahun. Kemudian juga ada
pameran, itu pun dari peserta workshop di awal tahun. Kemudian juga ada penerbitan buku, itu hasil workshop sastra di bulan Maret. Jadi konsep kegiatan ini memang seperti ada kesinambungan kegiatan seperti itu. Makanya ketika Pak Egi bilang kalau bisa lebih spesifik satu kegiatan, itu kami memang agak susah, karena bagi kami PKD itu menjadi mata rantai dari kegiatan-kegiatan kami gitu. Jadi mulai dari pembinaan, ada pelatihan, ada workshop, kemudian ada follow up-nya, ada diberikan mereka untuk berproses, dan puncak itu yang apresiasinya itu di PKD. Makanya seperti itu konsep PKD yang kami siapkan. Dan tentang Indonesiana ini kan baru minggu kemarin kami dapat informasi bahwa ada dukungan Indonesiana untuk PKD, dan kami juga mendapatkan informasi yang sudah berkomunikasi dengan PT LK itu Pak itu bidang seni budaya, yang kabitnya Pak Ilfitra, yang sudah biasa dengan SAF Sile Art Festival. Nah, begitu Pak, jadi kami tidak mau mengambil alih yang sudah dipegang oleh Pak Ilfitra, dan apalagi karena sudah beliau juga sudah menyiapkan kegiatan semacam workshop, dan juga sudah berkomunikasi dengan kabupaten di Kabupaten Sijunjung dan Darmasraya seperti itu. Makanya saya nggak melanjutkan apa yang Pak Egi apakan kemarin. Sebenarnya saya sudah berencana membuat lokakarya untuk persiapan SDM yang akan terlibat nantinya di festival yang akan diadakan dalam PKD. Tapi karena Pak Ilfitra sudah menyiapkan pula, ya berarti ya sudah lanjut ini di bidang gitu Pak. Ya, solusinya bagaimana menghubungi Pak Ilfitra? Saya coba telepon sebentar. Iya. Baiklah, supaya tidak vakum banget kalau di tempat saya itu ada istilah setan lewat sehingga semuanya terdiam. Pak Rapat ketawa itu karena pasti ada juga ini Pak ya, ungkapan semacam itu. Mungkin kita sambil menunggu, kita mungkin berbincang-bincang sedikit tentang Indonesiana barangkali ya. Mungkin saya salah tangkap, tapi terus terang saya menangkap kesan bahwa ada anggapan yang agak yang memisahkan antara PKD dan Indonesiana gitu ya. Mungkin perlu difahami bahwa sebetulnya Indonesiana dan PKD ini bukan dua makhluk yang berjalan sendiri-sendiri gitu ya. Kalau sebagian dari bapak-bapak atau ibu dan kawan-kawan semua sempat terlibat dalam pelaksanaan Sile Art Festival, sebetulnya kita melihat ada melihat bagaimana Indonesiana sebetulnya bekerja. Indonesiana sebetulnya adalah sebuah platform yang sebetulnya lebih concern dan peduli pada tata kelola sebuah pelaksanaan festival. Jadi festivalnya pada waktu itu adalah Sile Art Festival, dan itu dikelola dengan prinsip-prinsip dan tata kelola yang didorong oleh Indonesiana. Di situ ada prinsip-prinsip misalnya kegotong royongan, artinya harus bisa seoptimal mungkin melibatkan pemangku kepentingan yang ada di daerah, melibatkan potensi-potensi yang ada, misalnya OPD, lintas OPD. Jadi ini bukan hanya sebuah festival yang menjadi sebuah perhelatan yang hanya diampu oleh Dinas Kebudayaan, katakanlah begitu. Tapi meskipun dia akan menjadi lokomotifnya, OPD-OPD yang lain bisa saja dan didorong untuk ikut terlibat. Itu salah satu prinsip gotong royongnya. Kemudian gotong royong juga kecuali antar lembaga adalah antar lembaga antara daerah dan pusat. Bagaimana pusat yang dalam hal ini adalah PT LK terlibat dalam pengelolaan sebuah festival di Sumatera Barat dalam hal ini.
Kemudian keterlibatan antar komunitas. Komunitas akhirnya tidak sekedar muncul dan memiliki peran sebagai penampil, tapi ikut serta merumuskan dan ikut merencanakan festival ini. Itu salah satu contoh saja pilar gotong royong. Ada beberapa pilar yang lain, keragaman, kemudian penguatan lokal, berjejaring dan semacamnya. Sebetulnya itu sudah sempat kita singgung di awal kemarin. Tapi intinya bahwa Indonesianya memang bekerja di bidang tata kelola, bagaimana festival tersebut bisa berjalan secara dengan menjalankan prinsip tersebut, maksud saya, supaya dengan festival ini kita sebetulnya sama-sama belajar gitu. Kemudian ada beberapa bidang yang kemudian kita dorong dalam pengelolaan sebuah festival. Ada namanya, kalau yang dulu ada 4 bidang, yaitu kuratorial, kemudian manajemen produksi, kemudian adalah pengelolaan pengetahuan dan komunikasi, sekarang menjadi 6. Nah, itu juga didorong dan teman-teman dan kawan-kawan di daerah itu kita ajak untuk melakukan fungsi-fungsi tersebut supaya festival ini memiliki dampak yang lebih kuat dalam ekosistemnya. Sebetulnya itu. Jadi kalau dulu festivalnya itu sebetulnya bisa kita bilang itu bukan programnya Indonesia. Nah, barangkali kita tidak pernah keberatan kalau itu bukan, itu adalah program, itu adalah sebuah festival Sile Art Festival gitu ya. Indonesianya mendorong dalam tata kelolanya. Sekarang hanya berubah bentuk festivalnya saja sebetulnya. Kalau dulu festivalnya adalah Sile Art Festival, sekarang adalah Pekan Kebudayaan Daerah. Tapi bagaimana kita menjalankan atau melaksanakan Pekan Kebudayaan Daerah ini, sebetulnya Indonesianya hadir sebetulnya untuk mendorong tata kelola festival ini supaya sekali lagi memiliki dampak dan ikut menguatkan ekosistem. Karena kalau kita menjalankan festival-festival ini dalam sebuah kerangka kerja yang misalnya sangat hierarkis begitu ya, ditentukan dari atas, kemudian di bawah para pelaku budaya di level komunitas hanya menjadi pelaku penampil, itu sebetulnya mengulang apa yang selama ini kita lakukan. Selama bertahun-tahun seperti itu yang terjadi di mana-mana di Indonesia begitu. Dan itu membuktikan bahwa tata cara dan tata kelola semacam itu kurang memberi dampak, tidak membuat mereka-mereka yang ada di komunitas semakin kuat misalnya. Itu sebetulnya maksud dari keterlibatan atau dilibatkannya Indonesiana dalam Pekan Kebudayaan Daerah kali ini. Jadi kebudayaan daerah di sini dan Indonesianya bukan sesuatu yang terpisah dan terintegrasi sifatnya dan bentuk hubungannya seperti tadi. Indonesianya hanya mendorong kepada tata kelola pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah tersebut. Barangkali itu sedikit mengingatkan saja apa yang sebetulnya kemarin sudah sempat kita diskusikan. Mungkin Mbak Fafa kalau mungkin menambah atau sudah datangkah yang kita tunggu dari Pak Asrul maupun Pak Elvitra? Saya kembalikan Mas Abi, terima kasih. Supaya tidak... Ya, terima kasih Mas Egi. Mas Abi, mungkin memang harus, saya, Mas Egi, dan mungkin juga Pokja Indonesia butuh cerita-cerita dari teman-teman. Jadi di sini ada yang hadir bisa menyampaikan sesuatu. Pak Irfan, Bu atau Pak Yunike Filmar, Pak Trasia, Bu Etita Timonggo. Jadi kita butuh banyak sekali ya wacana, kemudian mungkin tanggapan-tanggapan bagaimana Bapak Ibu sekalian ke depan ini seperti apa, atau kita bisa obrolkan apa pengalaman yang kemarin terjadi di Sile Art Festival misalnya, atau festival lain yang ada di Sumatera Barat, sehingga memang pemetaan ini menjadi
menjadi luas begitu. Monggo silakan dibantu Mas Abi untuk memanggil satu-satu mungkin, biar kita juga dapat banyak data begitu. Baik, betul sekali yang dibilang sama Ibu Fafa. Untuk para peserta seperti Ibu Yunike, Bu Vera, Bapak Tasria, dan Ibu Lisnaftu, mungkin barangkali bisa bercerita sedikit dan sharing atau diskusi bersama para ahli bersama kami. Sepertinya belum ada yang tertarik untuk memulai ceritanya. Jadi mungkin Mbak Fafa dan saya mungkin lebih banyak, harus banyak cerita. Kalau memang diperlukan ya, kalau tidak mungkin Mas Abi pesan apakah kemudian ditutup saja karena memang tujuan dari Lokakarya ini terpenuhi atau tidak. Itu mendiskusikan banyak hal begitu. Tujuan untuk berdiskusi itu yang sebenarnya tujuan utamanya, bukan hanya satu arah mendengarkan dari saya maupun Mbak Fafa. Di beberapa daerah memang kalau kita belajar dari pengalaman Indonesia mendampingi sekian banyak daerah di Indonesia, tahun yang lalu itu sekitar 23 daerah, tahun sebelumnya 19 kalau tidak salah ya Bapak ya, itu memang memiliki aneka-ragaman dan tingkat partisipasi yang berbeda-beda. Tetapi yang menarik adalah bagi beberapa daerah itu kesempatan untuk ikut terlibat dalam partisipasi itu memberikan semacam darah baru, darah segar gitu ya, di antara para pelaku budaya di tingkat lokal gitu. Saya di beberapa daerah itu pulang tuh ditangisi, Pak. Ditangisin karena terima kasih karena baru sekarang ini kami itu diajak bicara gitu. Kami diajak diskusi untuk melaksanakan sebuah kegiatan itu baru kali ini. Itu saya sempat ditangisi di Ngada misalnya, saya itu ditangisi oleh bapak-bapak dari bapak yang sudah sepuh gitu, dan seumur hidupnya tuh dia hanya ya datang dipanggil ketika diundang untuk tampil dan sebagainya, tapi dia tidak pernah merasa memiliki itu festival dia, dan di saat festival ini yang diadakan pada waktu itu dengan Indonesia, pada saat itulah dia merasa ini adalah bagian dari kerja dia, dan keterlibatannya memang akhirnya luar biasa ketika komunitas itu dilibatkan. Nah, hal-hal semacam itulah sebetulnya yang ingin dikejar oleh Indonesia. Dan mohon maaf sekali begitu, dari suasana diskusi kita kali ini, saya merasakan sebuah suasana yang sangat hierarkis ya. Hierarki itu perlu gitu ya, tapi ketika menjadi sangat hierarkis itu misalnya bahwa ketika yang berwenang di level di atas tidak hadir, yang di bawah juga tidak bisa untuk kemudian mewakili ya. Kemudian ketika kita ajak teman-teman untuk berdiskusi juga ada kesan yang saya tangkap adalah sangat sektoral ya. Oh itu diampu oleh Pak oleh Pak Elfitra begitu. Kemudian bukan saya, dan ya itu memang pembagian tugas adalah perlu, tapi sekedar informasi pun sepertinya ada semacam keengganan untuk kemudian berbagi informasi, atau bahkan informasi itu tidak sempat sampai ke bidang yang lain. Nah itu dengan beribu maaf itu ada semacam dalam tanda petik kecurigaan bahwa memang tidak terjadi dialog yang relatif aktif gitu ya. Belum terjadi paling tidak di antara teman-teman di tim kerja Pekan Kebudayaan Daerah kali ini. Jadi segala tujuan dan cita-cita mulia kita tadi katakanlah untuk melakukan sebuah pekan kebudayaan yang memperkuat ekosistem itu harus dimulai dari satu sisi adalah komunikasi dan
kemudian keterlibatan dan boleh dengan sangat terpaksa itu mau tidak mau muncul di persepsi saya. Nah, mudah-mudahan itu salah gitu ya. Mudah-mudahan persepsi itu salah. Tapi saya mohon saya dibantu untuk merubah persepsi itu dengan ya setidak-tidaknya partisipasi dari kawan-kawan yang ada di sini dengan sekedar berbagi cerita minimal yang sebagaimana diminta oleh Mbak Fafa itu mungkin akan membantu kami untuk menghilangkan persepsi-persepsi yang mudah-mudahan sekali lagi kita berharap itu salah, bahwa komunikasinya belum berjalan secara optimal dan kemudian partisipasinya masih kurang optimal. Jadi tolong kami dibantu sebetulnya. Itu permintaan saya. Terima kasih banyak. Nah, silakan Mas Abi. Ya, baik. Betul sekali Pak Egi. Mungkin saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Asro atau Bapak Ade, apakah sudah ada jawaban dari Bapak Elfitra maupun pihak lainnya? Oke Mas, saya akan menjawab Mas terkait dengan agak melemahnya kepesertaan kita. Dari pertama saya dihubungi itu terkait peserta diutamakan UMKM ya Mas. Kebetulan saya koordinasi, saya dapat selalu dikabari Mas Didik itu peserta kita UMKM kemarin yang diminta, dan kemudian saya juga kontak dengan Pak Kabit. Kebetulan yang kita libatkan itu memang UMKM khusus dari Sijunjung Mas, dan kemudian pelaku silek dari Damasraya. Kebetulan kata Pak Kabit itu kemarin yang pelaku silek dipending dulu, fokus ke pelaku UMKM di Damasraya, di Sijunjung. Mungkin ini menjadi kendala tersendiri karena kita platform Indonesia lebih ke tata kelola festival. Berbeda dengan lokal karya kita sebelumnya, kita memang melibatkan banyak pelaku budaya Mas, pelaku festival juga. Tapi karena sesuai permintaan kemarin diutamakan yang UMKM, jadi memang sepertinya itu yang menjadi kendala Mas. Memang ini dari teman-temannya dari Sijunjung sendiri itu memang benar-benar pelaku UMKM, bukan pelaku budaya atau pelaku festival, lebih ke industri kreatif gitu Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Asro. Mungkin Pak Egi mau langsung menanggapi. Baik, terima kasih Mas. Nah, akhirnya enak kita kalau bisa ngobrol. Baik, terima kasih atas informasinya Bapak. Mungkin juga perlu kita ini, Mbak Fafa kebetulan di sini adalah pengampu dari bidang ini, salah satunya adalah apa Mbak nama panjangnya, saya sendiri Yang baru. Yang baru, Apa itu pengembangan kewirausahaan dan apa jejaring ya? Halo, Mbak Fafa mute? Iya betul. Sorry, ini aku lagi tiba-tiba ada ular melintas di depanku. Jadi saya panik dan cari orang sebentar Mas. Oke. Mungkin sambil nunggu Mbak Fafa saya sedikit menjelaskan saja gitu ya, bahwa sebetulnya tata kelola Indonesia sebetulnya mengacu kepada bidang yang sangat luas ya, karena dia sebetulnya hanya mengacu pada prinsip-prinsip dasar saja, misalnya tentang kurasi sebetulnya kan memang mengacu pada keseluruhan bangunan festival, kemudian tema dan semacamnya. Terus pengelolaan pengetahuan itu mencakup segala bidang yang berkaitan dengan kegiatan atau program dari sebuah festival. Demikian juga dengan kewirausahaan. Di antara 4 bidang yang dulu dikelola Indonesia itu sekarang ada tambahan lagi, yaitu bidang kewirausahaan dan jejaring. Nah, itu kan Mbak Fafa yang hadir di sini dan mengampu bidang tersebut. Nah, sebetulnya kepesertaan atau keterlibatan kawan-kawan dari UMKM itu sangat
sangat berkaitan dengan dan tidak terpisahkan dari tata kelola Indonesiana. Jadi bisa saja sebetulnya itu kita jadikan sebagai bagian program, dan kemudian Mbak Fafa bisa membantu bagaimana kita melakukan pelibatan dan programasi yang berkaitan dengan UMKM yang kira-kira punya daya tendang yang lebih kuat atas ekosistem kebudayaan maupun ekosistem dari pelaku usaha ini. Karena di dalam kebudayaan kan kita tidak hanya berhenti pada kerja-kerja pelestarian dan pembinaan, tapi juga ada, dan pengembangan, tapi juga ada pemanfaatan. Bagaimana sebuah kebudayaan itu juga memberi efek atau dampak pada kehidupan, misalnya pada atau termasuk pada kehidupan ekonomi. Dalam hal UMKM itu sangat berkaitan. Di daerah baru misalnya yang hari ini juga saya dampingi, program misalnya branding dan packaging untuk UMKM makanan, itu menjadi program, dan kebetulan kami diminta untuk mengisi itu, dan kami punya sumber dayanya. Jadi memang tidak, sebetulnya itu bisa didiskusikan, Pak. Sangat bagus program itu, dan itu bisa kita sinergikan dengan Indonesiana. Nah, terima kasih, Pak. Mbak Fafa, mudah-mudahan ularnya sudah pergi. Saya ke tetangga cari bantuan. Maaf karena belakang rumah itu masih sawah, di samping-samping juga kita kebunnya sangat rindang. Jadi sebetulnya familiar gitu. Cuman kok ini tadi gede, jadi saya sampai mengangkat laptop ini ke rumah depan tetangga. Ya, begini, seperti yang disinggung oleh Mas Egi. Kalau memang nanti ada spesifik yang akan diajukan terkait dengan persoalan workshop lebih ke kewirausahaan dan branding, itu bisa kita mulai dari packaging, kemudian branding, marketing, dan semua nanti terkait dengan pengembangan UMKM ya, juga sebetulnya lebih pada perluasan jejaring, dan tadi disinggung bahwa perhelatan besar apapun terkait dengan seni budaya itu memang harus berdampak, dan dampaknya memang harus ke seluruh lini kehidupan termasuk ekonomi, sehingga memang penggiatan multiplier effect yang terjadi atas perhelatan festival ini harus terjadi, sehingga perlu kemudian kita harus mendiskusikan detail upaya-upaya apa yang terkait dengan UMKM. Misalnya ya ada Si Junjung ya, kita ada tenun, ada kerajinan pandan, mungkin ada yang lain-lain lagi, bisa kita petakan dari sekarang, dan upaya untuk orang datang itu kadang-kadang bukan karena sileknya, tapi bisa karena faktor banyak menu-menu yang tersajikan di dalam festival itu sendiri. Begitu Pak Ade dan Mas Abi dan teman-teman. Oke, baik Bu Fafa. Di kolom chat tadi sudah saya lihat ada perwakilan UMKM dari Si Junjung, Ibu Yunike, yang tampaknya mungkin masih bingung terkait pelibatan UMKM. Mungkin Bu Yunike atau yang lainnya mau bercerita sedikit. Waalaikumsalam. Ini dari Si Junjung, Pak. Oh iya, baik Bu. Oh, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya perkenalkan, nama saya Evitati, Pak. Saya berasal dari UMKM Si Junjung. Kebetulan saya mau terlambat masuk tadi, Pak, lupa. Lantaran pergi jadi lupa. Jadi waktu pertama ikut Zoom ini kurang nyambung saya, Pak. Masalah-masalah festival ini. Kalau festival biasanya kan nyanyi atau festival sile. Kenapa kok dari Si Junjung UMKM? Sementara saya kan produksinya bubuk instan jahe merah, Pak. Ini Pak, ini saya di dapur jahe sekarang nih, Pak.
Iya. Ah, Silakan Bu, diteruskan Bu. bisa masuk tuh Pak ke festivalnya. Oh, pertanyaannya itu Bu ya. Iya, jadi saya kurang menyambung-nyambung dari tadi saya tengok-tengok, kebetulan hari ini terlambat juga kan Pak. Jadi setelah Ibu siap ngusir ular tadi, baru saya agak konek-konek sedikit-sedikit Pak. Udah jadi untuk kurasinya saya pernah juga ikut kurasi. Jadi kebetulan bubuk instan jahe merah ini kan belum ada apanya lagi Pak, PIRT ada baru sama NIB. Jadi halal sama merek BPOM-nya masih dalam pengurusan, Pak. Mungkin Mbak Fafa mau jawab dulu. Silakan jawab dulu, Pak. Mbak Fafa mungkin masih berurusan dengan ular. Sepertinya, Pak. Baik, saya mencoba untuk menjawab dulu, nanti Mbak Fafa bisa melengkapinya. Baiklah, sebetulnya memang dalam sebuah festival itu hal yang wajar ketika ada sekian banyak mata acara dan program, dan biasanya ada program utama yang bisa berupa tadi sempat saya singgung tadi, ada pergelaran, ya, ada kemudian lomba dan pameran dan semacamnya atau konvensi gitu. Tapi selalu ada kegiatan yang ikut ada di sekitar itu yang sifatnya memang bukan menjadi acara utama, tapi dia ikut mewarnai atau mendukung sebuah penyelenggaraan festival. Itu biasanya mempunyai peran juga gitu yang besar. Nah, yang paling sering muncul memang pada akhirnya adalah produk-produk yang produk budaya yang berkaitan dengan kesenian tertentu di sebuah daerah. Nah, itu sangat bisa dimunculkan gitu. Nah, saya ambil contoh saja misalnya festival Enerie waktu itu misalnya. Kita memang memberi nama festival ini sebagai Festival Enerie. Enerie adalah nama gunung dan tujuan festival ini adalah merangkul sekian banyak suku katakanlah yang ada, karena mereka ada sub-sub suku yang jumlahnya sangat banyak, dan kemudian mereka punya sekian banyak kebudayaan, dan kemudian mereka juga punya sekian banyak bahan pertanian gitu ya, yang kemudian itu semuanya bisa ditampilkan dalam sebuah festival, sangat mungkin gitu. Pada waktu itu ketika Festival Enerie tahun 2019 kalau tidak salah, kita membuat satu event yang kita sebut sebagai dialog kopi gitu ya. Jadi kita dengan mengambil sebuah desa, salah satu produk kopi misalnya pada waktu itu, kita perlihatkan kepada mereka yang mengunjunginya itu bagaimana kita memiliki sebuah budaya tentang kopi. Kopi tidak hanya berhenti sebagai sebuah menu makanan, tapi itu menjadi sebuah bagian dari tata cara hidup atau cara hidup masyarakat di sana misalnya. Bagaimana mereka ketika menanam kopi, misalnya mereka memiliki tradisi-tradisi tertentu gitu ya. Bagaimana mereka mengolahnya? Karena cara mengolah kopi mereka ternyata juga relatif berbeda gitu ya dengan daerah lain. Itu adalah hal-hal yang bisa ditampilkan dalam sebuah festival gitu ya, dan itu membuat sebuah tampilan atau expose pameran produk UMKM itu tidak semata-mata sebagai sebuah produk ekonomi, tapi sebuah kemasan budaya yang dihadirkan. Jadi pada waktu itu saya bisa melihat sendiri bagaimana masyarakat setempat itu memproses kopi, dan bupati pada waktu itu mengundang investor maupun bank kalau tidak salah. Mbak Fafa punya cerita yang banyak karena yang langsung berhubungan. Ya. Intinya bahwa sangat mungkin UMKM ini dan sebaiknya memang begitu, UMKM kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan festival itu kita tampilkan, tapi kemasannya adalah kemasan budaya, dan kemasan budaya ini sebetulnya membuat
sebuah produk sebetulnya punya kesempatan untuk diangkat pada level yang lebih tinggi. Saya kira waktu untuk Mbak Fafa harus saya kasih lebih banyak. Biar lebih banyak. Ya. Kalau jahe merah nih kalau pas di saat pandemi ini masih laris manis nih Pak. Ya. Oke Bu, ya. Agak-agak flu bisa saya kirim ini dari si Junjung. Wah, terima kasih. Saya ini Bu ya. Kalau si Saya Kalang target. sudah sering coba Bu, kalau si Junjung belum pernah ya. Bisa kirim aja alamatnya Bu. Mudah-mudahan kalau kita ke sana Bu, kita ketemu. Nanti ke sana aja Bu, kita ke sana. Ini produknya satu bahan baku udah 3 produk Bu. Ini yang pakai gulanya, ini ada yang nggak pakai gulanya lagi Bu. Oh, sudah di mix ya Bu? Udah. Gula. Nah, ini aren. Enggak, gula putih, Bu. Gula putih. Ini yang kayak teh celupnya, Bu. Oh, iya. Biasanya ada enting-entingnya, Bu. Kebetulan pas puasa nggak bikin, Bu. Oh, enting-enting gula sama kacang. Wah, jadi membayangkan ini. Ya. Jadi nanti kita bisa Bu banyak sekali berdiskusi tentang hal itu ya, bagaimana ke depan untuk mengupayakan agar banyak pihak yang kemudian mensupport seperti daerah-daerah lain ya. Sebetulnya kalau hasil UMKM itu satu produk yang menjadi ikon satu daerah, ini kita juga bisa bekerja sama dengan kementerian lain, misalnya Kemendes, kemudian Kementerian Perdagangan, di Dinas Koperasi ya Bu, biasanya yang banyak sekali mengupayakan bazar-bazar pameran baik di daerah maupun di luar daerah. Nah, ini yang tadi ya. Pameran di Padang jahe nih sekarang nih dari si Junjung. Sama Ibu Bupati. Oke, jahe. Oke. Si Junjung banyak sekali ya Bu hasil ininya. Tas jali-jali ada juga Bu ini Bu. Oh ya, keren, iya. Ya, jadi nanti kita bisa petakan Bu bersama produk-produk unggulan yang bisa jadi craft dan bisa jadi oleh-oleh khas dari si Junjung. Ini menjadi menarik sekali karena festivalnya akan menjadi kuat karena didukung oleh produk-produk craft dan kuliner yang memang bisa saling menguatkan begitu. Ke depan bisa mengkhususkan tentang workshop ini Bu. Jadi nanti kita bisa mulai dari branding, packaging, marketingnya seperti apa. Sekarang kita bisa melalui online, bisa macam-macam nanti diskusinya begitu. Ya, terima kasih banyak Bu. Sama-sama Ibu Etati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Fafa dan juga Bapak Egi dan Ibu Evitati Ita. Untuk berikutnya, mungkin dari peserta yang lain, mungkin dari kabupaten lain selain si Junjung. Apakah ada? Untuk para undangan yang merupakan UMKM dari kabupaten lain selain si Junjung, barangkali ingin menyampaikan sesuatu. Mas, kebetulan kita cuman yang ikut dari Sejunjung semua, Mas. Oh, oke, baik. Berarti hanya dari Kabupaten Sejunjung saja ya Pak Asro? Iya, Mas. Oke, baik. Itu Mungkin selain Ibu Evita tadi. Bu Nelvi ada nunjuk tangan tuh, Mas. Oh ya, baik. Selamat siang Bu Nelvi, silakan. Mungkin sambil menunggu Ibu Nelvi, mungkin Pak Asro. Siang Pak. Mungkin Pak Asro bisa bercerita sedikit mengenai UMKM dan kebutuhan workshop penguatan
kepada kami? Ya mungkin kalau saya sendiri mungkin melihat dari kondisi, melihat dari lapangannya, Mas. Kebetulan saya tadi diminta Pak Kabit untuk mewakili karena beliau pergi rapat juga. Dari kondisi UMKM di Sumbar sendiri, kalau saya lihat, Mas, biasanya lebih banyak itu ranahnya banyak dipegang oleh Dekranasda ataupun Dinas Koperasi Koperindak lah gitu. Mungkin sama ya dengan daerah lain. Belum ada sampai UMKM kita pada materi seperti ya seperti dibilang Mas Egi dan Mbak Papa tadi gitu. Ketika kita kebudayaan, terutama platform Indonesiana, tidak hanya membahas masalah festival, tapi juga kepada industri-industri kreatif yang juga ada di turunannya gitu. Sejauh saya melihat untuk di Sumbar sendiri UMKM itu lebih kepada apa ya, ke dinas-dinas yang langsung bersentuhan dengan UMKM gitu, seperti Koperinda ataupun dinas pariwisata. Sedangkan hulu dari UMKM tersebut, terutama yang berbasis kepada warisan nenek moyang, itu kan kembali kepada kebudayaan. Mungkin seperti apa workshop yang dibutuhkan, kalau saya lihat sih materi dasar sih, Mas, terkait produk yang mereka hasilkan udah ada nih gitu. Tapi kan perlu mungkin tahunya seperti kayak, oh ya kita bikin tikar ini dari pandan gitu. Ya sebatas itu, mereka juga udah rata-rata turun temurun kan, dan juga bagian dari usaha ataupun kehidupan gitu. Lebih mungkin penekanan narasi sih, Mas. Karena saya sendiri melihat di Sumbar sebenarnya menarik ya ketika kolaborasi, ada festival, kemudian pelaku UMKM hadir di sana. Ya yang lebih pas kan sebenarnya produk-produk yang berkaitan dengan, oh ini festival, contoh kayak Slay Art Festival dulu di Sijunjung yang termasuk sukses ya, Mas. Kalau dalam pelaksanaan Slay Art Festival itu untuk kemasan udah bagus gitu, untuk gotong royongnya udah bagus. Cuman memang waktu itu yang saya lihat UMKM-nya yang kurang hadir. Misalnya seperti ya tidak ada semacam ya kalau kayak orang jual makanan anak-anak itu biasa, itu pasti hadir gitu. Tapi kenapa tidak hadir UMKM seperti kayak orang yang jualan tas dari pandan, atau orang yang bikin buah tangan dari barang-barang alam kayak seperti bambu atau tempurung gitu kan, itu belum hadir dalam ya rata-rata festival di Sumatera Barat. Festival seperti berdiri sendiri gitu di Sumatera Barat, dan nggak ada mungkin kalau sekarang sih industri kreatif anak muda ya, karena mereka baca pasar ya. Tapi kayak ibu-ibu kita atau bapak-bapak kita yang dari Sijunjung yang memang merintis secara UMKM, ya memang belum ada gesekan ke situ kalau saya lihat, Mas, di Sumatera Barat sendiri gitu. Mungkin itu, Mas, sedikit yang saya lihat juga di lapangan. Oke, baik, terima kasih Pak Asro. Mungkin Pak Egi atau Bu Fafa ingin menanggapi? Izin bicara, Mas. Oh itu, Mas Tasrial, silakan. Oh ya baik, Mas Tasrial. Tapi nggak bisa pakai kamera ya, saya di jalan. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Tasrial Effendi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung. Kebetulan beberapa minggu yang lalu Pak Kabit, Pak Elfitra kan minta data IKM Sijunjung karena nanti akan dilibatkan dalam kegiatan kita, festival kita tahun 2022 begitu ya Pak Ibu ya. Kemudian saya share sekitar waktu itu 20 orang, nama pelaku IKM, nomor HP segala macam, nama produksi segala macamnya. Kemudian di Lokakarya pertama itu H-1 malam hari, saya dapat chat dari Pak Elfitra bahwa besok udah mulai Lokakarya 1 bagi teman-teman pelaku IKM, kemudian di-share lah linknya segala macam, daftar peserta juga ada di dalam undangan tersebut Bapak Ibu begitu ya. Kebetulan saya nggak ikut karena nama saya nggak ada di dalam
list undangan begitu ya. Kebetulan malam tadi juga jam 8 lewat malam, Pak Elfitra juga share ke saya untuk link dan juga daftar nama di undangan yang akan ikut Lokakarya 2 hari ini. Kebetulan nama saya juga nggak ada Bapak Ibu gitu kan. Tapi tadi karena Pak Elfitra berhalangan, beliau chat saya dan tolong untuk ikut hadir di Zoom gitu. Nah, mungkin ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa si Junjung memang lagi gencar-gencarnya di Dekranasda. Itu banyak sekali macam-macam UMKM atau IKM, seperti tadi ada jahe merah, ada ekoprint, ada songket unggan, ada cetak bacora, ada tas jali-jali, makanan, segala macam itu sedang banyak-banyaknya sekarang digencarkan di Sijunjung begitu Bapak Ibu ya. Kebetulan di sini Bupati dan Ibu Bupatinya sangat support, Wakil Bupati juga sangat support untuk IKM di Sijunjung, itu informasi. Kemudian saya mohon kepada Bapak Ibu Panitia mungkin untuk workshop atau Lokakarya yang ketiga, untuk informasi undangan dan linknya jangan H-1 karena di Sijunjung banyak wilayah yang tidak mendapatkan sinyal dengan baik begitu Bapak Ibu. Saya langsung share semalam ke semua undangan yang ada di sini, 20 orang saya share, tapi ada statusnya masih pending sampai sekarang. Dan tadi Pak Asro dari Dinas Kebudayaan Provinsi tadi juga mohon diulang share undangan untuk diingatkan teman-teman untuk segera masuk, dan itu juga masih banyak yang pending, sehingga mungkin saat ini hanya sedikit yang dari pelaku IKM Sijunjung yang bisa bergabung. Begitu Mas, Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tasya, udah ya, luar biasa sekali. Jadi memang koordinasi ya, catatan koordinasi yang kurang untuk Sumatera Barat ini, dan mohon maaf setelah ini makanya usulan workshop itu harus segera diajukan kepada Pokja, karena workshop berikutnya, Lokakarya berikutnya itu sudah di Sijunjung. Mungkin kita akan hadir di Sijunjung untuk mengajak beberapa narasumber yang diajukan oleh Provinsi Sumatera Barat semuanya, workshop apa saja yang akan diajukan, dan tentunya nanti Pokja Indonesia yang akan menentukan workshop apa saja yang disetujui begitu. Oke, siap Mbak ya. Terima kasih Mbak. Tapi saya mohon jangan dadakan Mbak, karena memang kita makanya sinyal belum begitu bagus, ada beberapa daerah yang belum tercapai oleh sinyal dengan baik begitu Mbak. Makanya dari tim ahli ini mendesak, mendorong sebisa mungkin sebetulnya hari ini tuh final workshop apa saja yang akan diajukan, sehingga kalau festival itu di bulan Oktober, kita bisa workshop itu di Agustus gitu. Oke, siap. Makasih ya Mbak ya. Ya, sehingga hasil workshop ini memang diharapkan berperan untuk kemudian di festivalnya. Jadi kalau workshopnya mepet dengan pelaksanaan festival, kita nggak bisa lagi untuk mengupayakan misalnya segala asupan gitu yang diberikan untuk workshop itu memang harus diaplikasikan dan dipraktekkan, dan punya waktu luang untuk mempersiapkan semuanya. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Sama-sama, udah. Baik, mungkin Pak Egi ada. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas tadi yang disampaikan oleh siapa barusan. Tasrial. Ya, di sini kecil saya. Ya, Tasrial ya, udah Tasrial ya. Terima kasih atas sharing yang disampaikan kepada kita semuanya. Nah, jadi paling tidak kita di sesi ini belajar ya bahwa sebetulnya memang eksposisi atau pameran UMKM itu sebetulnya bisa tidak terpisahkan dengan penyelenggaraan sebuah festival, bisa sangat terhubungkan. Nah, yang menjadi PR memang bagi kurator terutama adalah mencari penghubung atau benang merah sehingga UMKM ini memang menjadi tidak menjadi sesuatu yang tiba-tiba aneh muncul di sebuah festival gitu ya. Jadi harus ada benang merah yang mengikat itu. Nah, oleh karena itu agak sedikit aneh ketika muncul pertanyaan tadi misalnya bagaimana kita menghubungkan UMKM ini dengan festival gitu. Dari awal kita sudah sepakat atau sudah tahu bahwa festival ini adalah festival kebudayaan. Ya.
namanya juga PKD gitu. Jadi idealnya memang adalah kalaupun mengadakan membuat sebuah pameran tentang UMKM, ini harus berbeda dengan pameran UMKM yang diselenggarakan oleh sebuah misalnya departemen industri misalnya. Itu kita harus mempunyai kemasan budaya yang lebih menonjol, yang bisa menjadi alasan tampilnya sebuah produk UMKM. Kita sudah sepakat bahwa kita ini adalah festival kebudayaan. Nah, oleh karena itu dari kemarin kita memang agak cerewet bicara soal tema, karena kita ingin tahu bagaimana itu ditarik gitu antara tema yang ada dengan program yang direncanakan. Nah, sekarang yang terjadi kan UMKM memang sudah diprogramkan untuk hadir. Nah, memang akhirnya kita harus mencari cara bagaimana UMKM ini hadir dan itu relevan dengan gawe atau perhelatan yang kita lakukan ini sebagai sebuah festival kebudayaan. Sebetulnya tidak merupakan sebuah PR yang terlalu susah sebetulnya, karena UMKM pada umumnya adalah UMKM yang sebuah usaha yang sangat berkaitan dengan tradisi, dengan warisan budaya gitu ya. Apa yang dinamakan dengan jahe misalnya ya tadi ya, industri minuman gitu misalnya. Itu kan sangat relevan dengan dengan tema yang kemarin sempat dihadirkan tentang bagaimana kita itu mau berkreasi dengan menggunakan wisdom atau kebijaksanaan leluhur kita. Saya yakin formula jahe ini adalah kalau tidak pengembangan, setidak-tidaknya adalah pewarisan dari minuman-minuman yang diwariskan oleh pendahulu kita, gitu misalnya. Atau kemudian UMKM misalnya kopi, kemudian tenun atau apapun ya, songket atau yang sangat itu semua sebenarnya sangat berkaitan dengan tradisi sehingga menjadi sangat layak untuk kemudian dihadirkan. Kok toh tidak ada, kan saya yakin di sini tidak ada pameran UMKM yang misalnya menghadirkan industri robotik, begitu tidak ada kan, yang lepas dari dari tradisi atau warisan budaya yang tadi menjadi tema yang mau kita angkat. Jadi sebenarnya sangat relevan. Nah, yang ideal adalah bagaimana pameran ini akhirnya dari sudut budaya kita bisa budaya bisa memberikan memberikan nilai tambah bagi penguatan atau peningkatan industri atau bisnis UMKM. Itu juga selalu ada peluang di sana. Sekedar contoh sekali lagi. Ketika kita melihat bahwa tenun yang menggunakan pewarna alami itu nilainya lebih tinggi, tapi makin jarang dilakukan, kita bertanya-tanya, ini kasus di Ngada sekali lagi. Ngada itu tenun yang beredar sekarang didominasi oleh tenun yang diwarnai dengan menggunakan pewarna kimia. Padahal harganya lebih rendah dibanding kalau menggunakan pewarna alami. Kita petakan masalahnya. Ternyata salah satu masalahnya adalah pengetahuannya semakin ditinggalkan, kemudian bahkan bahan-bahan untuk membuat pewarna alami itu juga sudah mulai jarang ditemukan. Jadi apa yang kita lakukan? Kita membuat workshop atau lokakarya tentang pewarna alami. Bagaimana, sebetulnya sebagian adalah mengajak untuk mengingat kembali. Sebagian besar sudah lupa atau sudah mulai sekarang sering ditinggalkan, itu menggunakan teknik-teknik alami lagi. Kemudian mencoba program reboisasi atau penanaman kembali tanaman yang untuk pewarna alami itu pun dilakukan dan menjadi bagian dari program sebuah festival. Jadi bisa sangat luas. Tapi tujuannya adalah memberi nilai tambah pada ekspresi-ekspresi budaya yang sudah menjadi sebuah unit-unit usaha. Nah, itu sebetulnya bisa sangat mungkin kita kembangkan dalam sebuah tata kelola yang tadi harus ada partisipasi semacam ide-ide kreatif dari orang-orang dari Ibu siapa tadi dan Mas Tasrial misalnya, itu akan sangat membantu mengembangkan atau mendesain sebuah festival yang lebih berdampak.
Saya kira itu yang bisa kita pelajari dari ini ya, dari pertemuan kali ini, bahwa tidak terpisahkan sebetulnya antara UMKM dan pengelolaan sebuah festival kebudayaan. Itu bisa saling bersinergi dan saling menguatkan. Terima kasih Mas Abi. Baik, terima kasih Pak Egi. Mungkin dari Pak Asro atau Bapak Tasrial dari Sijunjung ada tanggapan sebelum lokakarya ini diakhiri? Mungkin kalau Mas Abi, kalau Pak Tasrial dulu, karena beliau memang pemangku juga di Sijunjung, nanti biar saya tambahkan. Tapi kalau beliau belum masuk, biar saya dulu. Baik Pak Asro, apakah Pak Tasrial masih terhubung? Mungkin saya dulu aja Mas, sebelum Pak Tasrial. Saya juga menarik seperti yang Mas Egi sampaikan tadi. Memang kondisi yang saya lihat seringkali terjadi kendala buntunya ide gitu. Saya menarik seperti Mas Egi bilang tadi, kenapa kita tidak membangkitkan kembali pewarna alami gitu, dari tumbuhan sekitar yang memiliki potensi yang banyak. Apalagi saya sendiri pengalaman di Kabupaten Sijunjung itu secara alam dan budaya, Mas Egi, itu sangat potensial gitu kan. Kawasan Sijunjung itu termasuk yang cukup concern ya kepada kebudayaan. Salah satunya Festival Kerajaan Jambu Lipo kemarin, itu dia juga ada kawasan kerajaan. Kemudian ada perkampungan adat juga yang masih. Kalau yang saya menarik itu di sana kan ada Bakawa Adai gitu, semacam apa ya Mas, kalau saya nggak salah itu semacam prosesi menjelang turun ke sawah gitu, menjelang sawah mau dijadikan untuk ditanam gitu. Nah, belum lagi daerah-daerah hutan masih juga banyak di sana. Salah satu tempat itu dia juga memiliki geopark Siloke gitu, yang jadi concern pemerintah Sumatera Barat hari ini. Nah, tapi seringkali di Sumatera Barat sendiri persepsi kebudayaan itu adalah selalu kesenian, Mas Edi gitu. Itu nggak di mana ya gitu. Saya juga beberapa teman-teman mindsetnya selalu kesenian, karena mereka nggak melihat kalau ternyata obat-obatan tradisi itu masuk pengetahuan tradisi loh gitu, yang bisa berkembang jadi produk loh gitu. Nah, kayak kemarin itu di kantor coba itu nggak bikin dokumentasi obat-obatan tradisi, malah dibilang kok orang kebudayaan megang ngerjain kerjaan orang kesehatan gitu kan. Nah, tapi kan kita paham juga karena ini belum sampai terlalu jauh ke bawah, orang memahami kebudayaan itu bukan hanya sekedar kesenian gitu. Nah, memang sehingga kalau saya lihat, sehingga potensi yang banyak di bawah Mas sering nggak tergali, dan bahkan beberapa produk langsung dari kebudayaan itu sendiri nggak terselamatkan Mas gitu. Yang paling-paling yang familiar kayak songket, tenun, apalah gitu kan. Terkadang itu pun narasinya nggak kuat gitu, sehingga melemahkan. Karena saya pernah pengalaman, itu punya teman, itu dia penggerak pariwisata, dia jual itu tas dari dari Pandan. Itu karena narasi, itu tas harga 15.000 jadi 300.000 Mas. Karena narasi apa yang dia jual, dia cerita ke saya gitu. Kebetulan dia juga penggerak pariwisata Sumatera Barat. Dia bilang kayak gini, ini narasi, saya bikin narasi ini pertama produk tradisi gitu, warisan leluhur gitu. Yang kemudian dia mix dengan, dia compare dengan narasi kalau ini produk ini hilang. Kebetulan dia waktu itu tamu dari Eropa. Produk ini hilang karena
datangnya apa gaya hidup kalian adanya plastik, dan itu bikin sampah gitu, yang kemudian nyentuh hati si tamunya dia, yang kemudian harga langsung berapa persen itu ya, dari 15.000 jadi 300.000 per pack. Yang jualan sampai kaget, Mas, belum pernah jualan cuman 15 sampai 20 pack itu nerima duit jutaan gitu. Itu kan efek hilir hilir sebenarnya, Mas. Tapi kan narasi-narasi ini kita banyak produk sebenarnya. Cuman bukan nggak dibilang apa ya. Kadang cerita atau semacam narasi ini pun udah hilang, Mas. Kalau saya lihat gitu. Kadang karena ketidakpedulian pewarisan juga ya. Cerita yang penting bikin ada gitu. Terus jual gitu. Itu fenomena yang saya lihat, Mas. Karena juga saya cukup aktif ya bergerak di lapangan selain di kantor. Saya bertemu dengan orang kesenian itu dominan gitu. Tapi dengan orang UMKM juga, pelaku tradisi yang di daerah juga, yang bahkan mohon maaf mereka yang menghidupkan kesenian gitu. Mereka bukan hidup dari kesenian, tapi menghidupi gitu. Karena saya beberapa menemui mereka yang memang kerja dulu, baru bisa berproses dari hasil kerjanya mereka, utama misalnya petani, petambang, itu pernah saya ketemu. Kemudian termasuk masalah masalah seperti teknologi tradisi di Sejunjung, saya itu ketemu, Mas. Ya. Itu daerah cukup bagus. Saya ketemu itu masih banyak saya temukan itu kincir air gitu. Kalau kita yang ngeh kan, wah ini udah langka loh gitu. Yang di sana lebih ke pengairan kalau saya lihat, karena dipasang di sungai-sungai besar. Bukan untuk yang beberapa daerah kan itu untuk bikin tepung ya. Tapi kalau di Sejunjung itu spesifik pengairan, dan masih banyak gitu yang mana kalau kita ngeh, wah ini produk budaya. Ini udah mulai hilang gitu. Tapi bagi masyarakat di sana itu kan kebutuhan. Bagi kita yang dari luar yang udah susah nemuin, Mas. Gitu. Mungkin lebih kepada UMKM tadi saya melihat kepada lebih kepada penekanan pengetahuan dari produk yang dihasilkan, Mas. Utama produk-produk yang memang warisan nenek moyang kan. Begitu dari saya, Mas. Oke, baik. Terima kasih Bapak Asrof. Mungkin Pak Egi atau Ibu Fafa ingin menanggapi terkait kondisi dan fenomena yang Pak Asrof lihat gitu. Silakan, luar biasa sebetulnya yang baru saja disampaikan oleh Pak Asrul. Hal semacam inilah, pemahaman semacam inilah sebetulnya yang harus tidak jemu-jemunya kita kita sampaikan kepada kawan-kawan UMKM, terutama bagaimana budaya itu memberi nilai tambah yang cukup besar dalam hal pengembangan usaha mereka, dan salah satunya adalah dengan membuat narasi yang yang mampu mengangkat nilai dari produk mereka gitu. Kalau kita lihat sebetulnya sebagian, katakanlah kopi ya, sebagian produk kopi ini sebetulnya sangat terangkat dengan narasi. Beberapa kali tadi Pak Aslo menyampaikan menyebut narasi. Narasi itu penting dalam dalam bagaimana konsumen itu memiliki persepsi terhadap produk. Nah, sebagian besar kopi-kopi yang berhasil itu karena memiliki sebuah narasi tentang kopinya gitu ya. Kopinya ini dulu bagaimana, ini dulu ditanam, terus dia ada di daerah semacam apa sehingga memberikan aroma yang berbeda dibanding daerah yang lain dan semacamnya. Itu bisa memberi nilai tambah yang besar begitu. Dan tidak heran misalnya cerita bagaimana sebuah tas yang dalam keseharian tanpa dibumbui narasi itu nilainya ya biasa-biasa saja, tapi dengan narasi tertentu dia bisa tiba-tiba terangkat menjadi sesuatu sebuah tas dengan nilai yang sangat tinggi. Karena kalau kita belajar dari brand-brand besar dan modern lah katakanlah, mereka sebenarnya juga sedang membangun narasinya masing-masing. Kita misalnya bicara soal yang sering saya sebut misalnya adalah Adidas gitu ya, sepatu Adidas. Orang rela mengeluarkan Adidas dengan nilai yang
dengan harga yang jauh lebih tinggi, bukan karena dia lebih awet atau lebih apa, tapi karena narasi yang dia bangun. Narasi yang selalu dia bangun adalah impossible is nothing misalnya. Nah, ini narasinya agak berbeda dengan kita. Narasinya dia narasi yang sangat modern, yang berkaitan dengan nilai-nilai modernitas ya. Dia ngomong impossible is nothing. Secara tidak langsung dia terus-menerus memampakkan sebuah narasi bahwa ini adalah sepatunya buat mereka-mereka yang mau mencari pencapaian yang melebihi kemampuan mereka gitu ya. Kalau kamu mau berusaha lebih berprestasi, lebih baik dan semacamnya, pakailah sepatu ini. Ini adalah sepatunya orang-orang yang punya keinginan kuat untuk melampaui batas-batasnya, karena impossible is nothing misalnya. Itu narasi itu dia bangun gitu ya. Nah, kita nggak boleh kalah dengan mereka. Kita bisa menggunakan jurus yang sama dengan yang mereka, dengan membuat narasi tentang produk yang kita miliki, entah itu jahe dan semacamnya gitu. Saya pikir itu dari saya, teman. Mungkin kita masih punya PR ya, kawan-kawan di Sumatera Barat masih punya PR untuk menentukan kira-kira bentuk pendukungan untuk Lokakarya apa. Tapi saya pikir diskusi kita ini bisa dijadikan sebuah sebuah modal gitu untuk mengajukan sebuah Lokakarya misalnya tentang UMKM, entah itu berkaitan dengan brandingnya kah. Kalau yang di Kabupaten Baru di Sulawesi sudah spesifik bicara soal branding dan packaging. Nah, yang berkaitan dengan UMKM di sini permasalahan apa yang mau diatasi, mau diselesaikan. Kawan-kawan yang lebih tahu, karena kawan-kawan yang tahu petanya, saya pikir itu dijadikan salah satu usulan Lokakarya yang diusulkan kepada pihak PT LK. Silakan Mbak Fafa, maaf ini karena terlalu antusias ngomongnya jadi kebanyakan. Ya, terima kasih Mas Astro. Jadi memang ini ya Mas, butuh konkret. Tadi kalau melalui Mas Tasria itu sudah ada data 20 UMKM dari si Junjung. Kemudian nanti Mas Astro misalnya juga 20 UMKM itu apakah bisa dipetakan, misalnya 5 kuliner, 5 kerajinan, 5 lagi tenun, unggal. Mbak izin bicara Mbak, boleh Mbak? Ya silakan. Kebetulan kemarin kan saya dapat data itu yang lengkap sama nomor HP itu kemarin 20 dari Dakperikop. Cuma sebenarnya udah ratusan Mbak, gitu. Gimana itu Mbak? Ya harus ini ya, kita harus berjalan kuratorialnya. Oh gitu. Nah, jadi memang harus diseleksi produknya baik secara kualitas maupun dari sisi art atau estetisnya. Artinya, ya, betul. Kadang-kadang ada juga misalnya kopi kan banyak sekali misalnya. Nah, betul. Harus dipilih misalnya kemudian menjadi 5. Saya pikir satu kelompok, satu usulan materi workshop itu mungkin standarnya bisa 50, nanti bisa saya nggak tahu dari sini. Bisa 50 nanti diusulkan ya Mbak berarti ya. Nanti melalui Pak Ade, Pak Nasrul dan melalui Pokja Indonesia yang akan menentukan Mas. Tapi siap. Mas udah Tasria sudah bisa mulai dari sekarang mengkurasi nih, membantu kurasinya. Misalnya tadi pastikan ulos unggan itu banyak sekali, tenun unggannya banyak sekali. Nah, bisa akan dipilih. Misalnya, ini yang dari pewarnaan alami, ini motif langka, ini yang ya, yang semua dikerjakan oleh perempuan misalnya. Iya. Makasih ya Mbak ya. Nanti kebayang Mas, misalnya tentang apa itu kuliner juga akan ada SOP yang masuk standar operasional prosedur, mana-mana aja nih yang masuk kriteria gitu misalnya. Oke, JJ. Makasih ya Mbak ya. Ya, sama-sama. Oke, baik, terima kasih Bu Fafa. Sepertinya diskusi semakin seru dan menarik lagi nih ke sini. Namun waktu sudah menunjukkan pukul 15.00. Kita sudah berada di penghujung acara. Oleh karena itu, tanggapan Ibu Fafa tadi juga sebagai akhir dari acara ini,
dan sebentar lagi akan saya tutup. Semoga diskusi kali ini dapat menjadi pertimbangan dan juga modal untuk usulan bagi lokakarya atau workshop yang akan diadakan di Sumatera Barat nanti terkait UMKM. Dan semoga hingga hari pelaksanaan dan juga proses kegiatan berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk yang sudah hadir di sini. Terima kasih Pak Egi, Bu Fafa, Sama-sama, Mas. Bapak Asro, dan juga teman-teman lainnya dari Si Junjung yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Lokakarya sesi 2 ini. Semoga acara berjalan dengan lancar dan juga diberikan kesehatan bagi kita semua. Izinkan saya untuk menutup Lokakarya sesi 2 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam budaya. Terima kasih. Terima kasih Mas Abi, Pak Egi, Pak Papa, makasih. Sehat, Sama, ya dah. selamat Semangat. puasa. Semangat untuk semua di Si Junjung. Ya, salam buat semuanya. Mohon pamit untuk semuanya. Terima kasih banyak.